Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sila Fezatul Hayati. Hari ini kita akan membahas mengenai apresiasi puisi bagian kata. Baik, untuk pokok bahasannya, yang pertama ada kosakata, yang kedua ada pemilihan kata, ketiga ada notasi dan konotasi, empat pembahasan bahasa kiasan, yang kelima citraan, yang keenam gaya bahasa dan retorika, kemudian yang ketujuh faktor ketatabahasaan. Untuk kosakata adalah alat utama bagi sastrawan dalam menyampaikan perasaan dan pikiran. Keberhasilan dalam sastra bergantung pada kecakapan, menggunakan kata-kata dengan tepat, mengingat perbedaan arti dan rasa sekecil mungkin. Bahasa yang digunakan oleh sastrawan haruslah bahasa umum yang dipahami masyarakat, meski bisa melibatkan kata-kata kuno atau daerah untuk efek puitis. Penggunaan kata-kata asing dan perbandingan juga harus memberikan efek puitis dan universal. Kesalahan dalam penggunaan kata-kata, baik bisa dari bahasa daerah maupun asing, dapat mengurangi kepuitisan karya sastra. Kemudian pemilihan kata. Pemilihan kata dalam sajak disebut diksi. Bila kata-kata dipilih dan disusun dengan cara yang sedemikian rupa hingga artinya menimbulkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan imajinasi estetik, maka hasilnya itu disebut diksi puitis. Nah, untuk mendapatkan kepadatan dan intensitas serta supaya selaras dengan sarana komunikasi puitis yang lain, maka penyair memilih kata-kata dengan secermat-cermatnya. Kemudian denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna yang sebenarnya dari apa adanya sesuai dengan kamus. Ciri-ciri dari denotasi itu sendiri yaitu mengacu kepada makna dasarnya, seperti rumah itu bermakna sebagai tempat tinggal, kemudian tangan panjang bermakna sebagai tangan yang panjang, dan kambing hitam yang bermakna sebagai kambing yang berwarna hitam. Untuk konotasi sendiri, konotasi itu sebaliknya dari denotasi. Konotasi adalah makna tambahan atau asosiasi emosional yang terkait dengan kata tersebut. Nah, ciri-ciri dari konotasi sendiri yaitu mengacu kepada makna yang memiliki arti tidak sebenarnya. Contohnya, seperti kata rumah, itu dapat mengacu pada makna sebagai kenangan indah, kehangatan, dan lain sebagainya. Kemudian tangan panjang dapat bermakna sebagai orang yang suka mencuri, dan kambing hitam dapat bermakna sebagai orang yang sebenarnya tidak bersalah tetapi dituduh bersalah. Kemudian bahasa kiasan. Nah, bahasa kiasan itu ada beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama ada perbandingan. Perbandingan itu atau perumpamaan atau simile ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan mempergunakan kata-kata pembanding. Kemudian ada metafora. Metafora ini adalah bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak mempergunakan kata-kata yang telah disebutkan. Metafora ini menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan hal yang lain yang sesungguhnya tidak sama. Kemudian yang ketiga ada perumpamaan epos. Perumpamaan atau perbandingan epos atau epic simile ialah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandingannya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frase-frase yang berturut-turut. Kemudian yang keempat ada alegori. Alegori ialah cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Cerita kiasan atau lukisan ini mengiaskan hal lain atau kejadian lain. Alegori ini banyak terdapat dalam sajak-sajak pujangga baru. Kemudian yang kelima ada personifikasi. Kiasan ini mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir, dan sebagainya seperti manusia. Kemudian yang keenam ada metonimia, yaitu bahasa kiasan yang lebih jarang dijumpai pemakaiannya dibanding metafora, perbandingan, dan personifikasi. Metonimia dan sinekdoki itu dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai kiasan pengganti nama. Kemudian yang ketujuh ada sinekdoki. Sinekdoki adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting, suatu benda atau hal untuk benda atau hal itu sendiri. Kemudian kita masuk pada citraan. Citraan ini ialah gambar-gambar dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkannya.
Sedang setiap gambar pikiran disebut citra atau image atau imaji. Gambaran pikiran ini adalah sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai gambar yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap sebuah objek yang dapat dilihat oleh mata, saraf penglihatan, dan daerah-daerah otak yang berhubungan atau yang bersangkutan. Nah, citraan ada bermacam-macam. Yang pertama ada citraan penglihatan, kemudian kedua citraan pendengaran, yang ketiga citraan perabaan, yang keempat citraan penciuman dan pengecapan. Kemudian ada gaya bahasa dan sarana retorika. Gaya bahasa itu ada metafora, yaitu perbandingan langsung tanpa kata penghubung. Contohnya, hatinya adalah batu. Kemudian ada simile, perbandingan dengan kata penghubung menggunakan kata seperti dan bagai. Contohnya, hatinya keras bagaikan batu. Kemudian ada personifikasi, yaitu memberikan sifat manusia kepada benda mati. Contohnya, angin malam merintih sedih. Kemudian hiperbola, yaitu melebih-lebihkan untuk efek dramatis. Contohnya, aku sudah menunggu 1000 tahun. Kemudian ada litotes, yaitu merendahkan diri untuk menegaskan sesuatu. Contohnya, ini hanya masakan sederhana. Kemudian kita masuk kepada sarana retorika. Yang pertama ada logos, yaitu menggunakan logika dan alasan untuk membujuk. Kemudian ada ethos, yaitu kredibilitas penulis atau pembicara yang memengaruhi penerimaan audiens. Kemudian ada pathos, yaitu membangkitkan emosi audiens untuk memengaruhi. Anapora, yaitu pengulangan kata atau frasa di awal kalimat berturut-turut. Contohnya, kita akan menang, kita akan bertahan. Kemudian ada antitesis, yaitu menonjolkan kontras dengan menempelkan ide berlawanan dalam suatu kalimat. Contohnya, it was the best of times, it was the worst time. Kemudian ada faktor kebahasaan yang kita ambil contohnya dari Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah seorang penyair Indonesia, dikenal dengan puisinya yang identik dengan semangat individualisme, pemberontakan, dan eksistensialisme. Karya-karyanya seringkali mencerminkan perasaan ketidakpuasan terhadap keadaan sosial dan politik serta keinginan untuk mencari makna hidup secara mendalam. Selain itu, gaya bahasa dan struktur puisinya juga sering dianggap inovatif dan revolusioner dalam konteks sastra Indonesia. Kemudian faktor ketatabahasan dari Chairil Anwar sendiri, yang pertama ada pemendekan kata. Dalam sajak-sajak Chairil Anwar pada umumnya untuk kelancaran ucapan dan untuk mendapatkan irama yang menyebabkan lirik, pemendekan kata pada umumnya mengenai kata-kata yang lazim dipendekkan seperti kan dari akan dan ku dari aku. Misalnya pada puisi Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Kemudian yang kedua, penghilangan imbuhan. Chairil Anwar sering menghilangkan imbuhan seperti habis-habis dari frase berhabis-habis. Awalan dan akhiran dihilangkan. Mendampar, tanya aku salah. Bentuk tanya dari pertanyaan, jadi mestinya secara normatif mendampar pertanyaan aku salah. Menghilangkan imbuhan di samping untuk mendapatkan irama juga dipergunakan untuk mendapatkan tenaga ekspresivitas dengan hanya mengucapkan yang inti saja. Kemudian yang ketiga ada penyimpangan struktur sintaksis. Nah, penyimpangan struktur sintaksis yang dilakukan oleh Chairil Anwar itu berupa susunan kelompok atau susunan kalimat seluruhnya. Pada umumnya, susunan kelompok kata dalam bahasa mengikuti hukum DM, yaitu yang berposisi di depan itu diterangkan oleh kata yang berposisi di belakang. Contohnya, udara bertuba, setan bertempik, ini sepi terus ada, dan menanti hampa. Susunan yang biasa itu sepi ini, bukan ini sepi. Kemudian penghabisan kali itu kau datang membawa karangan kembang. Susunan yang biasa itu kali penghabisan, bukan penghabisan kali. Kemudian yang keempat, pemilihan kata. Chairil Anwar begitu cermat memilih kata-kata dalam kalimatnya. Kemudian yang kelima ada bahasa kiasan metafora. Dalam sajak Chairil Anwar,
Serga hanya permainan sebentar. Cinta adalah hakaya yang lekas padar. Dalam sajak Hairil Anwar tersebut, surga dipersamakan dengan permainan sebentar, sedangkan cinta dipersamakan dengan bahaya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kata dalam apresiasi puisi. Sekian, terima kasih.